Qul aqulu lakum indi haja'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u ila ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbenaran Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Kenapa mereka menolak dakwah? Salah satu alasannya mereka mengatakan, tidak ada yang luar biasa pada Rasulullah. Mereka meminta diturunkan mujizat, meskipun pada akhirnya mereka tetap tidak beriman setelah mujizat turun. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa sungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib, karena sungguhnya hal yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah saja, dan aku tidak dapat mengetahuinya kecuali sebatas apa yang telah diperlihatkan oleh Allah kepadaku. Aku tidak mendakwakan diri bahwa diriku adalah malaikat, melainkan hanyalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah. Allah telah memuliakan diriku dengan wahyu itu dan mengaruniaiku dengannya sebagai nikmat darinya. Apakah orang yang mengikuti kebenaran dan mendapat petunjuk kepada perkara yang benar sama dengan orang yang sesat darinya dan tidak mau mengikutinya? Para pembesar Quraisy lewat di hadapan Rasulullah yang sedang duduk bersama Khabbab bin Ad, Suhaib, Bilal, dan Amr, para abid yang sudah dimerdekakan. Mereka berkata, "Hei Muhammad, apakah kau rela duduk setingkat dengan mereka? Adakah mereka itu telah diberi nikmat oleh Allah lebih daripada kami? Sekiranya engkau mengusir mereka, kami akan menjadi pengikutmu." Maka Allah menurunkan ayat ini. Wa andir bihil ladina yakhafuna yusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedangkan bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain dari Allah, agar mereka bertakwa. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyandang predikat tersebut dari sisimu, melainkan jadikanlah mereka sebagai teman-teman dudukmu dan teman-teman dekatmu. Sesungguhnya perhitungan amal perbuatan mereka hanyalah kepada Allah, dan aku tidak memikul tanggung jawab hisab mereka barang sedikit pun, sebagaimana mereka pun tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap perhitungan amal perbuatanku. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu haula'i manallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'alami bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang yang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur. Demikian itu terjadi karena Rasulullah pada masa permulaan risalahnya banyak diikuti oleh kaum du'afa sebagai mayoritas dari pengikut-pengikut beliau, baik dari kalangan kaum laki-lakinya, kaum wanitanya, budak-budak lelaki maupun budak-budak perempuan. Tidak ada yang mengikuti beliau dari kalangan orang-orang yang terpandang kecuali hanya sedikit. Pada garis besarnya, kaum kafir Quraisy menghina orang-orang dari kalangan kaum du'afa yang beriman kepada Nabi. Mereka tak segan-segan menyiksa siapa saja dari kalangan kaum du'afa itu yang berada di bawah wewenangnya. Orang-orang musyrik Quraisy tersebut sering mengatakan, orang-orang seperti inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Dengan kata lain, tidaklah layak bagi Allah memberi petunjuk kebaikan kepada orang-orang seperti ini. Sekiranya apa yang mereka ikuti itu baik, lalu kami dibiarkan. Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya dengan ucapan, perbuatan, dan segenap hati mereka? Karena itulah Allah memberi mereka taufik dan petunjuk ke jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan seizinnya, dan Allah memberi mereka petunjuk ke jalan yang lurus.
Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila alwanikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk kalian, tidak pula kepada warna kulit kalian, tapi Allah memandang kepada kalbu dan amal perbuatan kalian. Ketika ayat ini diturunkan, Umar bangkit dan datang kepada Nabi. Lalu ia meminta maaf kepada Nabi atas ucapan yang telah dikeluarkannya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada suatu waktu orang-orang datang kepada Rasul seraya berkata, "Kami mengerjakan dosa-dosa yang besar." Rasulullah tidak menjawab apa-apa sampai turun ayat 454 ini yang menjelaskan bahwa tobat orang-orang yang berbuat dosa tanpa pengetahuan dan kemudian berbuat baik akan diampuni Allah. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an supaya jelas jalan orang-orang yang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Inilah adalah salah satu teknik dan metode cara dakwah para petugas dakwah yang materinya ayat-ayat ini. Seperti itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya sehingga jelas mana jalan orang Islam dan jelas pula mana jalan orang yang berdosa. Ini tantangan bagi para petugas dakwah. Islam mulai dari syahadat. Banyak orang yang mengaku sudah Islam karena keturunan, tetapi hidupnya tidak di jalan Allah, melainkan jalan orang-orang berdosa. Mereka marah ketika disebut belum bersyahadat, padahal tingkah lakunya menunjukkan demikian. Orang terkadang memandang benar karena ketokohan, sehingga merendahkan orang yang berbuat baik sesuai tuntunan hanya karena bukan tokoh. Padahal ukuran kebenaran bukan terletak pada sosok atau figur atau tokoh. Kalau menyimpang dari garis tauhid seperti yang sudah dijelaskan, mereka berada di jalan pendosa. Jika dalam syahadat yang kedua yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka bagian ini menjelaskan siapa Nabi SAW itu sebenarnya, bahwa Nabi SAW juga manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.